Ayo ngobar. Ngopi bareng Koni. Iya. Halo Koni, apa Halo kabar? Kak Sam. Tadi sebelum kita mulai, kita ada banyak yang kita ngomong, tapi Kak Semi bilang nanti aja, ngalir aja waktu di podcast ya. Kita tunggu mood dulu. Ternyata ya Tuhan izinkan kita bisa sama-sama lagi hari ini. Kita mau ngobrolin satu hal yang khusus, bahwa Allah itu Allah yang tidak terduga. Tuhan itu Tuhan yang tidak terduga. Nah, cuman kalau episode pertama kemarin kita sudah kenal manusia imut. Iya. Sini sini dulu yang imut. Nah, sini udah sini aja. Oke. Udah kelihatan tampangnya? Kelihatan nggak tampangmu? Nah, ini dia ya. Ini yang kemarin episode pertama ya. Dia anak sekolah minggu, bekas anak sekolah minggu saya ya. Sama kayak. Sekarang juga sebenarnya memang sama, tapi karena Koni ini adalah teman dari adik saya ya, adik saya Rahel yang ada di Makassar. Dia pelayanan di satu gereja bersama dengan keluarga, dengan suami dan 4 orang anak. Dan dia ini adalah, Koni ini adalah teman adik saya. Nah, saya mau sebelum lebih jauh, coba tolong Koni ceritakan siapa Koni, sekarang bagaimana, terus pelayanan apa yang memang Koni jalanin, pekerjaan. Jadi biar enak teman-teman. Perkenalan singkat gitu ya, Kak singkat Sam? aja. Oke. Oke, silakan. Aku Koni. Biasa kalau misalkan di hari saat ini aku bekerja sebagai seorang guru TK. Jadi kalau di sekolah murid-murid panggil aku Miss Yana. Biar namanya agak beda dikit gitu. Koniana. Koniana. Jadi semua nama pakai gitu kan. Hmm. Nah, terus puji Tuhan saat ini sih dikasih kepercayaan untuk mimpin anak remaja. Nah, setelah itu Anak remaja di anak gereja remaja lokal. di gereja lokal. Ya. Dan puji Tuhan juga dikasih kepercayaan untuk bantu-bantu sedikit lah dalam hal kayak syuting, editing, sedikit-sedikit mengarahkan, dikit-dikit aja. Masih belajar juga sih. Tapi percayalah, biarpun sedikit-sedikit, asal dimulai dengan Tuhan, nanti bukit akan ya. jadi bukit. Oke? Amin. Ya. Lalu Koni ini berapa saudara? Aku 3 saudara, aku anak pertama dan Oke. cewek satu-satunya. Dan Koni sudah menikah belum? Sebentar lagi. Amin. Halo Mike. Nanti ya kita bawa perkenalkan Mike. Jadi saya bajak dulu, nanti Koni tolong jelaskan sama Mike. Mike itu adalah calonnya Koni ya. Dia tinggal di Mississippi, Amerika Serikat ya. Betul. Kalau saya bilang suka dalam canda, Mississippi itu Tangerangnya Jakarta. Oke. Ya, berdoa supaya memang entahkah waktu masa pandemi ini kalian bisa diteguhkan dalam pernikahan, ataukah memang nanti lewat masa pandemi. Mana yang terbaik Tuhan pasti siapkan. Amin. Ya. Oke. Sekarang kita mau berbicara nih mengenai Tuhan yang tidak terduga. Menurut Koni sendiri, ada nggak pengalaman, kesan nantilah belakangan, pengalaman apa yang memang pernah terjadi, unpredictable God itu seperti apa? Banyak kayaknya. Tapi yang baru-baru ini aja, baru banget. Salah satunya ya, kalau tadi Kak Semi kan udah singgung tentang Mike ya, calon Ya. aku. Itu salah satu yang aku bisa bilang itu juga unpredictable. Oke, beradik. Tuh. Sorry, kamu usia berapa? Perlu ya. Padahal dia adiknya. Cuman memang selalu kalau udah bicara usia, saya ngerasa saya yang paling muda. Saya masih 24 tahun. Dibalik. Ya, kamu usia Aku berapa? 36. 36. 36 jalan-jalan. 36 tahun. Percaya,
Tuhan siapkan yang terbaik. Oke, lanjut. Jadi kenapa aku bilang perkenalan aku sama calon aku ini termasuk dalam unpredictable God. Jadi memang dari dulu itu aku suka tipe pria adalah yang bule. Wow. Wah. Wow. Bagi saya itu 1:1000 karena pengalaman Kak Semi itu punya teman yang namanya Nelly di Bandung ya. Nanti Nelly juga mungkin bisa dengar kesaksiannya Koni ini. Nelly itu dia punya iman. Saya rindu Tuhan izinkan bisa punya pasangan orang luar. Dan memang dia berkutat penuh bertahun-tahun ya. Makanya saya bilang tidak gampang untuk mendoakan dengan iman seperti itu. Dan alhasil dia dapat orang Brazil. Cuman ya kita pasti akan kehilangan. Udah lanjut ah. Nah, jadi nggak jauh beda sebenarnya sama cerita Kak Nelly ini. Jadi memang dulu aku suka gitu. Terus memang dari dulu sukanya tipenya adalah cowok bule. Tapi perlu dicatat ini sebagai kesaksian hidup yang memang diimani, Tuhan pasti akan bawa menuju sesuatu yang baik. Amin, ya. Bukan membanggakan karena wah gue senang loh sama cowok bule, enggak. Itu jadi waktu kamu memasang standar ya, sebelum kamu Pak lanjut cerita ya, waktu kita anak-anak muda pasang standar, makanya kami selalu bilang di setiap pelayanan yang kami jalani, kalian anak-anak muda nggak usah pasang standar ya. Saya mau cowok yang ganteng, saya mau cewek yang cantik, saya mau pangeran yang luar biasa, saya mau permaisuri yang wah heboh ya. Jangan pasang standar, satu aja yang kami minta sama Tuhan, aku minta pasangan hidupku adalah orang yang mencintai Tuhan. Oke, itu aja. Terus lanjut. Kenapa aku bisa bilang perkenalan aku dengan dia ini termasuk dari bule? Jadi karena balik lagi ya, aku suka sama itu bule. Nah terus waktu itu aku pernah dengar nih Kasem khotbah dan memang itu yang disampaikan bahwa jangan pasang standar. Oke, nggak pasang standar. Terus aku ya secara manusia cewek gitu ya, aku mikir kalau gue nggak pasang standar nanti kalau ternyata pasangan hidup gue di bawah aku, baik itu dalam segala hal, bedong guanya. Really, ya, istilahnya jatuh cinta boleh, tapi tetap pakai hikmat. Bahasa kasarnya kalau anak suka bilang, emangnya lu beli susu bisa pakai cinta, kan gitu kan. Akhirnya pinter ya. Guru sih. Akhirnya terus aku ingat waktu aku lupa ya nama pengkhotbahnya saat itu siapa. Dia bilang begini, kalau kalian nggak doakan juga serba salah juga. Gimana kalau kalian doakan dengan kriteria yang menurut sesuai dengan standarnya Tuhan? Aku bingung lagi, ini gimana sih? Yang satu bilang jangan pakai standar, yang satu bilang pakai standarnya Tuhan. Bagaimana gitu kan? Aku bingung. Padahal saat itu aku udah punya nih kriteria, tapi aku nggak doakan. Akhirnya aku ambil keputusan, coba deh. Aku tulis di biasanya cewek punya diary gitu kan. Aku tulislah di diary itu, Tuhan, aku mau punya calon suami yang nomor 1 aku tulis adalah bule memang. Yang kedua cinta Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah sabar, dan yang keempat mengizinkan aku untuk pelayanan. Nah, terus nggak berapa lama terus aku mikir, waduh, kalau misalkan kita konsep pelayanan di dalam rumah Tuhan ya, di gereja ya, bukan dalam dunia sekuler ya. Memang sekolah bisa dibilang sebagai pelayanan karena melayani anak-anak, tapi lebih dalam karena kita berbicara dalam konsepnya pelayanan di rumah Tuhan, ya itu dia pelayanannya. Pelayanan dalam rumah Tuhan. Terus aku juga mikir, waduh, ini kayaknya salah nih prioritasnya. Akhirnya aku rubah. Yang pertama adalah cinta Tuhan, yang kedua adalah pria asing ya. Asing. Dan yang lainnya tetap menyusul. Aku doakan sampai dalam satu waktu, kok nggak kejadian ya. Dan aku pasang target mau nikah umur 25. Pasang target. Uli, kapan mau Uli? Ternyata targetnya lewat.
Nah, saat target itu lewat lah aku mulai bertanya-tanya, Tawar. apa salah ya gua doa, apa ada yang kurang, dan mulai tawar hati. Nah, pada saat itu bukan berarti kalau aku pengen bule terus aku nggak usaha ya, aku usaha loh. Usahanya? Usahanya tuh kayak misalkan kalau pasang status, bukan pasang status, pasang profil lah ya di aplikasi dating online kayak gitu. Nah, ini sebelum jauh ke sana, kamu juga mesti jelaskan, ya. Mike ini bisa ketemu di dating online itu bagaimana? Nah, itulah yang aku bilang kenapa unpredictable gitu. Jadi pada saat aku pasang profil online profil di dating online, sebelum aku pasang aku tuh kasih kriteria yang sama. Memang nggak ada yang salah dari dating online, ya. Memang nggak ada yang salah. Tapi kenapa mesti dating online kalau orang tanya? Karena lingkungan sekitarku tuh nggak ada yang bisa membuka celah ke pergaulan ataupun kenalan bule gitu ya kan. Karena pada saat itu tuh pergaulan aku hanya kuliah, gereja, di rumah. Anak mama ya? Anak mama banget, anak rumahan sebenarnya aku ini. Kalau nggak diracunin untuk pergi keluar sama ya, orang-orang mana sih ini? Ya. Seperti itu. Tapi sebelum aku pasang profil itu aku bilang, Tuhan, aku mau pasang profil ini. Dan yang pertama aku pasang adalah cinta Tuhan. Dan mengizinkan aku pelayanan. Kalau bisa banyaklah kriteria, tapi yang pertama adalah itu. Berjalannya waktu banyak ya yang bilang, wah bagus, cakep dan segala macam. Tapi di tengah jalan perkenalan ya bye-bye gitu. Gugur. Ya, tahulah cara pergaulan bule seperti apa. Sampai akhirnya aku juga jadi balik tawar hati lagi. Tuhan, masa semua bule kayak begini ya? Bawaannya nggak ada yang benar ya? Seperti itu gitu. Padahal aku lihat dan aku juga punya teman dapat pasangan bule pun dia cinta Tuhan dan memang mendukung dia dalam pelayanan. Sampai suatu saat aku bilang, Tuhan, terserah Tuhan deh mau bagaimana. Kalau Tuhan izinkan aku dapat pasangan seperti yang aku mau kriterianya, Tuhan buka jalan supaya kalau ada yang nyangkut nih di profile dating online itu yang benar-benar anak Tuhan gitu kan. Kak Semi ini memang tidak pernah, bukan nggak pernah ya, tidak mau buka-buka lah situs-situs dating online begitu. Cuman perlu Kak Semi pengen cari tahu juga. Kan di situ ada pilihan kah? Bule, Chinese, atau apa? Dan memang kamu pilihnya bule? Ya. Kenapa harus bule? Kalau menurut aku, bule itu tipe orang yang dia terbiasa mengekspresikan perasaan. Sementara aku sendiri adalah tipe orang kan yang banyak yang Niger kali ya. tidak ini Chinese, ya. terus mungkin Kanada atau daerah-daerah India, Arab. Kenapa mesti bule? Karena orang banyak di Indonesia, teman-teman Kasemi begitu. Tleng bule. Jarang mereka berharap, gue pengen lu bisa punya pasangan orang Nigeria misalnya, orang Afsal, apa segala macam. Jarang. Kenapa mesti bule? Itu urutan yang kesekian adalah memperbaiki keturunan. Jawabannya susah banget ya itunya ya. Muter-muter dulu. Nah, terus? Dan ya singkat kata, masuklah perkenalan nih dari si Mike ini. Nama lengkapnya? Michael Shannon Smith. Oke, yuk. Jadi selama pergaulan kita saling kenal satu sama lain, kok sama ya gitu. Ada memang beberapa, tapi yang menurut aku fundamental banget itu sama. Satunya adalah dia cinta Tuhan. Bahkan kalau sepanjang aku kenal dia, kayaknya dia lebih cinta Tuhan dari gue. Dasarnya dia lebih kuat gitu. Dalam urusan kompromi, dia nggak kompromi. Kalau gue masih suka nyolong-nyolong dikit gitu. Tapi kalau dia enggak. Terus yang kedua, bagaimana cintanya dia sama keluarga. Bagaimana dia sabar. Aku tuh kadang kalau aku sendiri, gue lah ya. Nggak apa-apa gue aja. Gue sendiri tuh tipe orang yang, kalau nggak gampang gregetan, gampang emosi sih enggak, tapi gampang gitu, gampang banget ngeluarin kayak gitu. Terus dia tuh enggak, dia selalu
coba pikirin dulu. Jadi kayak ya itu tadi, saling mengisi. Hmm. Terus aku pernah doa gini, Tuhan kalau ini cowok beneran serius, Kirain kalau ini cowok beneran. kalau cowok ini beneran serius, Ya. aku mau tuh dia yang bertanya dulu. Ini selama ini kita udah saling tanya-tanya nih, mau dibawa kemana sih hubungan perkenalan kita secara online ini? Karena yang kemarin-kemarin tuh yang nanya selalu gue. Nah, Nah, sampai akhirnya pada saat aku ingat banget itu November akhir mau ke Desember, dia tanya. Kita kan udah saling kenal, udah saling tanya keadaan keluarga, kebiasaan, terus saling bagi firman juga. oke. Terus mau dibawa kemana nih hubungan ini? Gue mintanya sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia duluan yang ngomong. Tapi begitu dapat pertanyaan itu gue deg-degan. Gak bisa tidur. Iya. Terus Terus sampai nanya, sampai minta waktu untuk berpikir dulu gitu kan. minta juga waktu. Minta dong. Nih, Minta soalnya berpikir. mau diboyong soalnya. Iya, ngeri-ngeri sedep kan. Terus Akhirnya ya udah, sampai akhirnya aku bilang, Tuhan kalau memang ini adalah jodoh dari Tuhan, tolong kasih aku kemantapan hati, keteguhan hati, nggak ragu-ragu untuk jawab pertanyaan dia. Jadi pada saat dia tanya lagi seminggu kemudian, aduh banyak banget seminggu kemudian, situlah aku bisa bilang, pada saat aku bilang sama dia, kalau misalkan kita mau, kamu maunya bagaimana? Terus dia bilang, aku mau bawa hubungan ini sampai ke arah jenjang pernikahan untuk selamanya. Kalau kamu sendiri gimana? Dia nanya. Dia nanya. Disitulah aku bilang. Sebelum bilang aku juga bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saat aku suka sama cowok dan dia tanya hal itu, aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya juga mau pacaran ini atau bangun hubungan ini bukan untuk sekedar pacaran, tapi memang untuk suami atau untuk pasangan hidup, untuk selamanya gitu. Begitu sama-sama klop dan dia langsung tembak langsung banget ya kalau memang bule ya. Ya udah, kalau gitu mulai hari ini kita jalani hubungan ini. Aku sama kamu bukan lagi pacaran, tapi kita membangun hubungan untuk jadi suami istri dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang dia sebut. Dan di situ senang iya, takut iya, deg-degan Kak, sampai keringetan gua, padahal orangnya nggak depan gua loh. Gue sampai bilang, aduh gue salah gak ya, kayak gitu. Tapi saat itu gue rasakan adalah meskipun di tengah deg-degan dan segala macam peaceful, iya benar. Dan gue tuh ngerasa nyaman seperti itu. Dan jadilah saat ini kita menjalani. Oke, kita doain ya. Ya, jujur Kak Semi ini baru denger cerita fullnya sekarang ya. Kak Semi nggak mau tahu kamu tuh dapet cowok dari dating online, tapi yang Kak Semi tahu waktu kita membangun satu hubungan yang benar dengan seseorang, kita jaga kekudusan, biarpun long distance relationship, bisa nggak kudus? Oh bisa. Oh bisa. Tapi itulah ya, sekarang kemampuan teknologi itu dahsyat luar biasa. Yes. Yeah. Ya. Bisa nggak jadi kudus? Bisa. Tapi itulah, jaga kekudusan. Manakala nanti dia datang ke Indonesia, dia yang harus datang ke Indonesia. Hey Mike, you must come to Indonesia. Ya, not her. Ya, waktu dia datang ke Indonesia, dia benar-benar harus tahu kehidupan orang-orang timur itu seperti ini, tata keramanya, etikanya, dan memang biarpun dia ceplas-ceplos, namanya bule, suka ceplas-ceplos, tapi paling tidak dia tahu bahwa dia ketemu seorang wanita yang memang dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Oh, aku belum cerita yang bagian dia Kak. Apa tuh? Jadi kalau tadi kan aku ingat ya, aku mulai berdoa tentang pria bule ini kan dari usia aku 21 ke 22 gitu. Dia lebih ekstrim. Jadi saat dia kenal Tuhan, dia benar-benar istilahnya ditangkap sama Tuhan dan dia ngalamin cinta mula-mula. Tuh dia udah punya visi ke depan, punya istri yang kayak gimana dan segala macam. Dan dia udah berdoa untuk kriteria yang menurut dia ada di aku itu udah 15 tahun lebih. Dan salah satu hal yang kenapa dia bilang dia nggak pernah ngebayangin bahwa dia akan ketemu seorang wanita. Ya, emang pria yang cinta Tuhan, terus
aktif dalam pelayanan, anak nomor satu, pengertian itu jauh di seberang dunia yang lain gitu. Ya, tapi percaya bahwa memang Tuhan yang tak terprediksi ini, Tuhan yang tak terduga ini justru yang akan berdaulat atas rencana kamu. Jadi ini rencana manusia. Sekali lagi teman-teman yang ada di luar sana, mungkin juga orang tua yang mendengar pesan dari kami, bahwa berencana itu boleh, tapi dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Selain narasumber episode 1, kita juga ada teman di sini. Ya, dia nanti punya rencana jadi episode yang ketiga kalau Tuhan kehendaki. Ya, dia seorang hamba Tuhan. Saya cuma bilang sama dia, namanya George Sangkaeng. Oke, dia adalah seorang hamba Tuhan muda, dan memang saya cuma pesan, waktu kamu di luar sana, hiduplah seturut dengan panggilan yang memang Tuhan berikan sama kamu. Nah sekarang kamu nih, kembali lagi sama Connie, saya nggak akan tutup cerita mengenai kalian berdua, tapi saya mau berdoa, saya mau percaya bahwa apa yang jadi rencana kalian itu menjadi nyata. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, asalkan memang kita bergantung sama Tuhan penuh. Ya, bagi saya, bagi Kak Semi ini, unpredictable God bukan berbicara masalah. Kalau kamu mungkin berbicara masalah pasangan hidup yang memang belasan tahun ya, 25 sampai 36, ya udah 11 tahun itu dinanti-nantikan. Tapi percayalah, yang penting kamu berdoanya nggak begini, Tuhan, aku ingin bertarak. Tahu bertarak nggak? Ya. Bertarak itu adalah hidup sendiri sampai mati. Ya, kan tidak seperti Heno, tidak seperti orang-orang yang seperti Paulus dipanggil benar-benar hanya, kalau memang dipanggil punya karunia untuk bertarak hidup sendiri, benar-benar melayani Tuhan sendiri, Tuhan pasti kasih kekuatan dan kamu pasti jadi berkat. Tapi kan kamu tidak. Nah, manakala waktu kamu bilang begitu sama Tuhan, Tuhan, ini saya, dimanapun saya berada nantinya, saya mau saya bisa jadi berkat. Ya, jangan sampai kamu meleset. Doa yang memang kamu naikkan berdua sama Mike itu jadi meleset. Ini bukan BPN ya. Iya, bukan. Ini bukan bimbingan pranikah, tapi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan nantinya itu bisa jadi berkat buat negaramu di sana, bahkan buat bangsa-bangsa. Ya. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu dahsyat bersama Tuhan. Amin. Nah, selain pengalaman kamu bersama dengan Mike, ada nggak unpredictable God untuk terakhir nih, kisah terakhir nih, ya? Karena Connie ini gini-gini pengalamannya banyak. Dia aja belum pernah membuka, ya? Ada nggak pelayanan yang memang selain kalian sama Mike, apa yang bisa kamu bisa share? Dengan kerjaan aku sekarang deh, guru. Oke, boleh. Nggak pernah terlintas dalam pikiran aku akan jadi guru. Memang. Iya, apalagi. Apa sih lulusanmu? Aku akuntansi loh. Sama kita ya. Iya. yang paling udah akuntansi paling dibenci lagi. Dan itu pun juga aku masuk akuntansi juga apa ya, karena dulu pas mau masuk bahasa nggak boleh sama mami sama papi dibilangnya zaman dulu apa sih mau jadi apa sih kalau lulusan bahasa gitu. Padahal kan sebenarnya panjang ya. Wah akhirnya ya terceburlah di akuntansi. Begitu udah selesai lulus segala macam udah Nggak sempet kepake. nih udah sempet dulu iya. kerja jadi akuntan dulu, terus jadi admin udah sempet. Nah waktu itu gantiin adiknya Kak Semi itu loh, si Rahel itu ya kan, karena waktu itu dia mau melahirkan, jadi dia memutuskan untuk keluar nggak kerja lagi, dan akulah tercebur di situ, diceburin sebenarnya Di ini ya, di SBS, PAUD ya. 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 Nah terus tadinya niatnya cuma untuk menggantikan aja gitu kan, ternyata kok enak ya. Nah, karena berhubungan dengan anak-anak kan, enak banget interaksi sama anak-anak. Akhirnya
keterusan lah, setahun, 2 tahun, itu pun masih bertanya, Tuhan ini panggilan gua bukan ya, Tuhan ini panggilan aku bukan ya, kayak gitu-gitulah. Sampai waktu aku ikut waktu itu aku udah jadi alumni dari sebuah universitas, ada retret, aku ikutlah retret situ. Nggak apa-apa, kita di sini tidak promo kok. Silakan menyebut nama kopi, silakan menyebut nama Yayasan Administrasi Indonesia, ya, YAI. Padahal di situ aku ambilnya komunikasi loh, iya kan? Jauh banget, akuntansi, komunikasi, kerjanya guru. Ya. Terus seperti itu, dan di situ pada saat tantangan terakhir itu, kalau retret ada tantangannya kan, kamu mau berdoa minta apa sama Tuhan. Saat itu aku nggak berdoa minta apa sama Tuhan, aku cuma bilang, Tuhan apa yang kamu mau buat aku lakukan, yang aku bisa. Padahal saat itu aku udah ngajar jadi guru gitu kan, tapi aku ngerasa itu bukan panggilan aku. Sampai pembicaranya bilang, tunggu, kamu guru, waktu nanti kamu sudah sama Mike akan jadi apa di sana? Kita sudah merencanakan itu dan memang guru juga. Oh, guru juga. Lanjut. Jadi pada saat aku lagi berdoa, biasanya kan suruh altar call. Dalam hati aku fokus dengan doaku sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi apa? Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Yang mana nih Tuhan? Yang mana gitu. Pembicaranya bilang, saya dapat suatu Kak? Bukan panggilan. Saya dapat hikmat dari Tuhan bahwa ada seseorang di sini yang nantinya akan bekerja dengan anak-anak dan akan memberkati banyak anak, dan dia pun akan diberkati. Dan itu saat itu ditunjuk yang di ujung sana pakai baju coklat, dan itu saat itu tuh aku satu-satunya pakai baju coklat tuh aku. Dan karena aku lagi asik berdoa sama Tuhan, aku nggak denger dong. Dicolek sama temanku, dipanggil, kenapa suruh maju. Aku bingung dong ya, karena disuruh maju dan semua mata menatap, aku majulah. Dan pada saat itulah dia ceritakan kembali, dan aku cuma bilang, kalau ini memang dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku terima gitu. Nah saat itu kan aku masih di sekolah yang lama. Terus aku bilang, kalau memang itu maksud Tuhan, Tuhan aku mau dong kerja di suatu sekolah yang satu berbahasa Inggris, yang kedua di mana aku benar-benar bisa menjadi dampak dalam hidup seseorang, dalam murid lah ya gitu. Mau usia dini kayak mau apa terserah gitu, yang penting bisa jadi berkat ya. Dan ya udah, selang 2 minggu setelah itu aku dapat interview di sekolah yang saat ini aku mengajar. Di sini udah berapa lama? Tahun ini ada tahun kelima. Oke. Lanjut. Seperti itu. Dan pada saat itulah aku langsung kayak gimana ya Kak, saat kita ngerti maksud Tuhan kayak ada yang klik gitu loh. Oh ini kah kayak gitu. Nah puji Tuhan sampai sekarang pun passion untuk ngajar itu nggak hilang. Redup atau ini memang ada sih, maksudnya capek dan segala macamnya memang ada, tapi passionnya tetap ada. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dan memberi dampak dalam kehidupan, terutama anak-anak yang masih usia dini. Itu aja. Itu ya, puji Tuhan. Maksud Kak Semi ini begini. Begitulah unpredictable God sama kamu. Nggak nyangka kan, dari accounting terus bisa tiba-tiba kamu sekarang jadi komunikasi terus ke guru. Kak Semi juga accounting, sempat jadi akuntan, sempat jadi auditor, sempat jadi artis. Dan dulu itu ya. Luar biasa loh, jadi artis loh ya. Artis nggak tahu bagaimana. Tadi pun Kak Semi bukan motivational speaker. Kak Semi public figure. Puji Tuhan kalau kamu nganggap public figure. Cuman intinya bukan begitu. Ini cuman intermezzo aja. Kak Semi juga tidak berpikir waktu Kak Semi dipanggil, benar-benar dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, 2014 Tuhan bawa Kak Semi benar-benar bisa melayani Tuhan. Dan memang itu bukan Kak Semi yang mau, enggak. Ya kamu tahu lah, semua teman-teman yang ada di tempat ini sebenarnya tahu bahwa saya menyangkal panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Lari-lari itu ya. Iya.
Dari usia 16 Tuhan tuh udah panggil, udah bawa Kak Semi itu jadi sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya nggak mau. Saya jadi seperti Yunus. Wah, pergi ke sana sini. Itu menyangkal panggilan Tuhan, tidak mau. Tapi waktu 2014 masuk 2015 itu tidak bisa ditahan lagi ya Tuhan. Ya sudah, Engkau Allah yang tak terprediksi. Dan memang Engkau tuntut aku bisa hidup bersama dengan Tuhan. Nah itu dia, malam hari ini mungkin kita nggak panjang, mungkin kita nggak lama, tapi pertama yang Kak Semi mau sampaikan sama kamu, jaga imanmu, bukan berbicara pasangan hidup saja ya, tapi jaga iman sampai nanti, sampai akhir hayatmu. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu menolong. Kita sama-sama ada di dalam pelayanan. Saya juga akan berusaha untuk jaga iman. Jangan sampai begini. Bukan semua orang yang memanggil nama Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, saya tidak mau, karena memang saya ini adalah seorang hamba Tuhan. Saya memang jadi kayak ada jalur belakang. Oh, saya udah pasti bisa masuk kerajaan sorga. Belum tentu, enggak. Saya sebagai hamba Tuhan kalau tidak jaga iman, saya punya agenda sendiri bahwa memang apa yang memang saya kerjakan itu di luar Tuhan, udah tempat saya sudah dipastikan bukan ada dalam surga. Dan saya nggak janji ketemu sama kamu tuh di neraka. Saya mau ketemu sama teman-teman semua itu ada di dalam kerajaan surga. Ya, jadi malam hari ini sambil kita ngobrol santai, sambil kita ngopi, saya percaya teman-teman di luar sana pun punya panggilan masing-masing. Tak terprediksi apa yang jadi panggilanmu. Tak terprediksi apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupanmu. Tapi waktu Tuhan panggil, jangan tolak. Ya, Uli, ya George ya. Apapun itu, pokoknya waktu ada di dalam Tuhan, jangan kita lari dari Tuhan. Oke, akhir kata, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, nanti kita akan ngopi bareng lagi. Goodbye, brother, sister. See you.